Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Agribisnis B. Kami akan menjelaskan mengenai tentang Sistem Informasi Eksekutif atau EIS. Di sini nama anggota kelompok kami ada Putri Dwi Utami Nur Hasanah dengan NIM 002, ada Dita Tri Rahayu dengan NIM 011, ada Salsabila Atika dengan NIM 017, selanjutnya ada Umi Khairiyah dengan 024, lalu ada Mita Rahma Maulidia dengan NIM 075, selanjutnya ada Andre Maulana Farhan dengan NIM 099, dan yang terakhir ada Rasidatul Laili dengan NIM 105. Pengertian EIS. Secara umum, sistem informasi eksekutif adalah sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan yang merupakan salah satu kebutuhan utama dalam suatu organisasi. Disingkat dengan EIS, mengirimkan, menganalisis, serta menampilkan informasi pada stasiun kerja para pengambil keputusan yang menjelaskan gambaran kepadanya tentang standar penting serta peristiwa, belum terlambat untuk mencegahnya. Data khususnya gambaran informasi keuangan, pasar, dan statistik industri dikumpulkan dari sistem pemrosesan bisnis online milik organisasi dan perusahaan pihak ketiga. Dalam merancang EIS, pada eksekutif memakai beberapa konsep atau metode dasar dengan tujuan memungkinkan para eksekutif dapat memantau seberapa baiknya kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan. Slide selanjutnya, komponen sistem informasi eksekutif yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras yang terdiri dari input device. Perangkat ini memungkinkan eksekutif untuk masuk, memverifikasi, dan memperbarui data segera. Yang kedua, central processing unit untuk mengontrol komponen sistem komputer lain. Yang ketiga, file penyimpanan data. Para eksekutif dapat menggunakan ini untuk menyimpan informasi bisnis yang berguna. Di bagian ini juga membantu eksekutif untuk mencari sejarah informasi bisnis dengan mudah. Yang terakhir, object device yang memberikan rekaman visual atau permanen bagi para eksekutif untuk menyimpan atau membaca. Perangkat ini mengacu pada perangkat keluaran gambar seperti monitor atau pin. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu teks. Dasari perangkat lunak, dokumen ini biasanya berbasis teks. Selanjutnya ada database heterogen, database pada berbagai platform komputer vendor khusus dan terbuka membantu para eksekutif dalam mengakses data baik internal maupun eksternal. Yang selanjutnya dasar grafis. Grafis dapat mengubah volume teks dan statistik menjadi informasi visual untuk eksekutif. Jenis grafis yang khas yaitu ada grafis seri waktu, diagram sebar, peta, grafis gerak, grafis urut, dan berorientasi perbandingan grafik yaitu grafik batang. Yang selanjutnya dasar model, mengandung statistik rutin dan khusus, keuangan, dan lain analisis kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam karakteristik EIS ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, EIS didesain untuk mempertemukan informasi dan kebutuhan eksekutif atau meskipun user dari EIS tidak terpaku pada eksekutif saja. Yang kedua, menyediakan untuk checking dan kontrol terhadap state organizational performance. Ketiga, bisa mengetahui gaya kepemimpinan dari seorang individu eksekutif. Keempat, terdiri dari grafik yang sangat fleksibel untuk alternatif dari presentasi layar di dashboard. Kelima, didesain untuk menyediakan data secepatnya untuk pengambilan keputusan yang penting. Keenam, menyediakan highlight pada data atau informasi yang tidak sesuai standar perusahaan. Yang ketujuh, menyediakan drill down informasi secara lengkap dan cepat. Dan terakhir, menyediakan solusi berdasarkan fakta yang tersedia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Posisi EIS di lingkungan organisasi. Peran utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sari dari data dan informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut sebagai pemanfaatan informasi atau information comparison yang menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Di lingkungan organisasi sekolah, EIS dapat digunakan sebagai penyedia informasi untuk proses evaluasi program sekolah. Informasi-informasi tersedia disesuaikan dengan kebutuhan kepala sekolah. Sebagai eksekutif, EIS juga menyediakan fitur analisis tren nilai yang terjadi, analisis ketercapaian program kerja, serta eksplorasi informasi secara lebih rinci dengan fitur drill down. Untuk mendukung fasilitas ini digunakan arsitektur data warehouse yang mengandung data historis yang dapat digunakan sebagai rekaman bisnis untuk tentang periode tertentu dan dapat menampung data dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan EIS, kepala sekolah dapat mengetahui informasi yang mendukung proses evaluasi program dengan lebih mudah dan akurat, sehingga diharapkan kinerja organisasi akan lebih efisien.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Komponen dasar EIS. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor penentu atau keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan atau critical success factor. Ada hal-hal atau faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala jenis kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu management by exception atau MBE, yaitu perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual sehingga informasi dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dan yang terakhir yaitu model mental. Peran utama EIS adalah membuat ringkasan dari data dan informasi yang volumenya besar. Untuk meningkatkan kegunaannya, pengambilan ringkasan ini disebut dengan penempatan informasi, di mana menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Dari ketiga konsep dasar tersebutlah memungkinkan para eksekutif dapat memantau seberapa baiknya kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu model AIDS. Sistem informasi eksekutif atau AIDS, terutama di komputer, merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, sehingga segala informasi dapat dengan mudah diambil dengan berbagai tingkat rincian. AIDS yang berbasis komputer biasanya mempunyai konfigurasi meliputi satu unit komputer personal yang berfungsi sebagai executive workstation, dan biasanya di perusahaan besar PC dihubungkan dengan mainframe. Konfigurasi perangkat kerasnya meliputi cakupan penyimpanan sekunder, kebanyakan dalam bentuk hard disk yang menyimpan database eksekutif. Database eksekutif berisi data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer sentral perusahaan. Eksekutif memilih dari menu untuk menghasilkan tampilan layar yang telah disusun sebelumnya, preformat, atau untuk melakukan sejumlah hasil pemrosesan. Sistem ini juga memungkinkan pemakaian menggunakan sistem pos elektronik perusahaan dan mengakses data dan informasi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perbedaan perusahaan dengan AIDS versus perusahaan tidak dengan AIDS. Perusahaan dengan sistem informasi eksekutif yaitu organisasi yang memiliki sistem informasi eksekutif tidak perlu mencari dan mensintesis informasi sesuai kebutuhan mereka. Sistem informasi eksekutif yang berada di puncak sistem informasi fungsional menggantikan tugas tersebut. Untuk perusahaan tanpa sistem informasi eksekutif, yaitu manajer tingkat puncak akan menerima semua informasi mereka dari subsistem fungsional, dan para eksekutif ini harus menyaringkan dan mensintesis data menjadi suatu bentuk yang berarti bagi mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan sistem informasi eksekutif lebih mudah dalam pengolahan informasi, dan perusahaan tanpa sistem informasi eksekutif akan kesulitan dalam menganalisis informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan EIS, Sistem Informasi Eksekutif, telah banyak digunakan dalam perusahaan dan institusi untuk membantu para eksekutif mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Fungsi utama dari penerapan SIE adalah untuk mengambil data khusus untuk dapat mencapai visi dan misi dari sebuah perusahaan. Untuk contoh penggunaan SIE pada perusahaan, di sini saya ambil contoh Museum House of Sampurna milik PT Sampurna Tbk yang terletak di Jalan Taman Sampurna 6, Pabean Cantikan, Surabaya. Dalam museum tersebut ada banyak sekitar tempat-tempat seperti warung tempo dahulu yang konon dahulu menjadi tempat penjualan rokok Sampurna, dan juga yang sangat membantu adalah monitor touchscreen atau layar sentuh. Monitor touchscreen ini adalah contoh penerapan sistem informasi eksekutif dengan zero tutorial atau tanpa tutorial. Jika seseorang tidak perlu belajar mengoperasikan monitor tersebut, alasan perusahaan ini memakai sistem ini dikarenakan mereka percaya dan dengan sistem ini perusahaan akan maju dengan pesat karena suatu sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, cepat, dan juga para tinggi gampang untuk menganalisis dan mengambil keputusan untuk kemajuan perusahaannya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.